Baik Bapak-Bapak, selamat pagi. Pagi Pak. Jadi untuk kesempatan kali ini eh, dari pengembang Blangkon menyelenggarakan lokakarya tentang Quality Assurance Engineer. Dan untuk kesempatan kali ini sebagai narasumbernya yaitu Bapak Kuku Safaat. Beliau adalah pengembang Blangkon rilis keberapa nih? Saya sebenarnya juga sudah mengenal Pak Kuku ini sudah lama dan beberapa kali juga sudah bertemu di Blangkon rilis berapa ini ya Pak Kuku ya? Mungkin dari rilis yang sebelum Surabaya kayaknya. Saya juga lupa Pak. Terakhir di terakhir di 10 kalau nggak salah. 10 tuh berarti itu Rote bukan ya? Apa 10 tuh? Apa Oh, 10? Saya lupa. Pokoknya terakhir aktif di 10. oh Tambora mungkin. Tambora ya. Surabaya itu berapa? 9 ya. ST ya. Tambora terakhir. Baik Pak Kuku, terima kasih atas waktunya yang bersedia diluangkan untuk kami. Jadi mungkin bisa kita mulai saja Pak Kuku, silahkan. Oke. Ntar saya pinjam screen-nya dulu ya. Silakan Pak. Sudah kelihatan ya? Oke. Sekali-sekali pakai Microsoft ya. Udah kelihatan slide-nya? Gambarnya Kelihatan kuning. Pak. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman pengembang Blangkon. Biasanya malam-malam ini saya request pagi karena kalau pagi internetnya di sini bener. Kalau malam takutnya suka putus kalau buat video call kayak gini. Karena apa? Topiknya quality assurance dan teman-temannya ya. Kalau di Blangkon itu namanya apa? Jaminan kualitas. Mungkin kita sederhanakan judulnya jadi jaminan kualitas di Blangkon. Saya disclaimer dulu. Jadi ini topik-topik yang saya bahas berdasarkan pengalaman tim jaminan kualitas sebelumnya, dan ada beberapa poin-poin yang saya tambahkan berdasarkan pengalaman saya sebagai dulu pernah ikut di tim jaminan kualitas, dan juga ada beberapa pengalaman saya waktu sebagai quality assurance atau QA. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Zulkifli. Saya dulu pengembang Blangkon. Mungkin sejak versi berapa ya? Tapi yang jelas saya menggunakan dari versi 1 sampai 10. Saya menggunakan itu. Mengembangkan mungkin sejak Rote mungkin ya. Rote, Surabaya, Tambora. Saya juga agak lupa. Tapi yang jelas Blangkon ini salah satu apa namanya ya salah satu titik dalam perjalanan saya juga. Saya banyak belajar dari Blangkon. Oke, kita lanjutkan tentang jaminan kualitas. Oke, jadi dulu tahun 2012 ada koordinator tim jaminan kualitas namanya Yosa. Ini saya kutip dari yang beliau kemukakan di 2012. Jadi tim jaminan kualitas itu ngapain aja sih? Melakukan pengecekan dalam segala aspek rilis Blangkon, termasuk alih mereknya. Alih merek ini maksudnya branding ya. Terus cari dan temukan sebanyak mungkin kutu dan laporkan supaya bisa dibenahi. Manage dan mantau tiket. Jadi kalau ada tiket baru itu dipantau apakah sudah diperbaiki atau belum. Dan kalau sudah diuji dan kalau sudah benar
kutunya atau bugnya, ditutup tiketnya, dan memastikan dan ngasih masukan kepada manajer rilis untuk keputusan pra-rilis. Nah, tim jaminan kualitas ini juga sebaiknya mewakili pengguna dalam beberapa sisi ya. Yang pertama sisi keragaman perangkat keras. Ini untuk pengujian di perangkat keras yang beneran ya, bukan di VM. Jadi misalnya ada laptop berapa macam gitu, atau komputer berapa macam. Kemudian di sisi keragaman varian perangkat lunak, sisi perilaku. Nah ini nomor 3 ini biasanya tiap user punya perilaku yang berbeda-beda. Dan yang keempat sisi-sisi lainnya yang tidak tercover di sini. Beberapa kendala dalam tim jaminan kualitas. Yang nomor 1 kayaknya mungkin masih relevan ya, internet terbatas. Internet terbatas di sini bisa dalam artian internetnya kenceng tapi nggak stabil. Nah bisa. Atau internetnya stabil tapi speednya nggak kenceng, atau malah internetnya nggak kenceng dan nggak stabil. Nah itu masih jadi kendala kayaknya untuk di era ini, di era 2020 ini. Nomor 2, jahitan cepat keluar. Kalau dulu setiap hari, mungkin sekarang bisa sehari bisa nyetak berapa jahitan, mungkin bisa ya, jadi lebih dari 1. Jadi mesti tiap ada jahitan keluar diunduh, dicoba. Nomor 3, nah kalau dulu ISO-nya masih di burning ke CD DVD, sekarang kayaknya udah nggak relevan. Mungkin kalau yang ngujinya di perangkat keras beneran, kita mungkin perlu flash disk dan buang-buang flash disk yang kalau udah berapa kali baca tulis mesti dibuang karena udah nggak bisa dipakai ya flash disknya. Kemudian yang nomor 4, merusak tataran komputer yang telah ada. Jadi misalnya kita udah komputer kita udah punya settingan nih, terus biasanya kita mau menguji satu dan lain hal, nah itu ngerusak tatanan yang telah ada. Nah, misalnya kita punya komputer sudah ada OS-nya, kita mau dual boot sama belangkon, nah ternyata dual bootnya masalahnya, itu termasuk merusak tatanan yang sudah ada. Itu beberapa kendala. Nah sekarang peralatan yang dibutuhkan untuk tim jaminan kualitas. Yang pertama jelas internet ya. Kalau nggak ada internet kita susah untuk unduh isu dan juga mantau tiket. Tapi dulu pernah ada masanya. Jadi dulu masa-masa internet masih belum sekencang sekarang. Dulu saya biasanya sama Pak Aftian. Pak Aftian nitip unduh jahitan sekian. Nah, terus ketemu saya ngopi ISO-nya, ISO jahitan. Itu saya pernah ada di masa itu dulu. Jadi internet nggak kenceng, nitip unduh ISO, terus di copy. Peralatan yang berikutnya adalah ini kalau kita ngujinya secara virtual, ya kita butuh perangkat lunak virtualisasi ya. Ada Genome Box, VirtualBox, QEMU, dan lainnya. Yang mungkin mudah digunakan VirtualBox ya. Ini interface-nya mudah digunakan. Untuk QEMU mungkin yang advance, QEMU, LibVirt, mungkin ada pakai VMware, itu bisa juga dicoba. Yang baru mungkin Genome Box, ini dikembangkan sama pengembang Genome. Ini Genome Box ini mudah digunakan juga, dan dia backend-nya kalau nggak salah QEMU. Jadi secara user interface mudah digunakan, tapi backend-nya dia menggunakan yang sudah ada sih kalau nggak salah. Peralatan yang terakhir mungkin ini perangkat keras. Jadi yang punya komputer nganggur, laptop nganggur, mau dicoba untuk menguji ISO jahitan, nah itu bisa digunakan untuk uji coba. Mungkin yang kalau perangkatnya semakin unik itu semakin menantang. Jadi misalnya yang WiFi-nya biasanya kan Intel, Broadcom, mungkin ada yang
apa? Kalau dulu ada Atheros nah itu bisa apa untuk varian perangkat keras dan juga VGA ya. Eh, yang normal kan VGA Intel tuh biasanya pasti mulus. Mungkin VGA apa? Via, Pak. Yang via itu apalagi itu via AMD mungkin ya. Yang AMD Ryzen nih. AMD, misalnya prosesornya AMD Ryzen nah itu kita kan nggak tahu kan apa mungkin di beberapa distro yang lain ada yang jalan mulus ada yang enggak ya kita tuh perlu nyoba Nvidia juga dengan beberapa variannya ya itu pokoknya semakin variatif perangkat keras yang diuji itu kita bisa tahu nih oh ternyata misalnya di Nvidia seri ini lancar di Nvidia seri yang ini nggak lancar tapi ini juga apa perangkat keras ini mungkin nggak semua tim punya ya jadi mungkin bisa jadi opsional tapi yang jelas yang nomor 2 tuh yang bisa dipakai dulu perangkat lunak virtualisasi. Nah, perbekalan. Kita harus punya bekal untuk jadi tim jaminan kualitas. Yang pertama karena ini kita produknya Linux ya, kita harus punya pengetahuan Linux ya, pengetahuan dasar lah. Contohnya menggunakan baris perintah atau command prompt. Ya, misalnya perintah zsync. Ya, jadi kalau di apa jahitan tuh ISO jahitan tuh kan ada berkas zsync-nya. Nah, kalau kita bisa pakai zsync itu enak. Kita nggak usah tiap ada ISO jahitan baru kita nggak perlu ngunduh dari awal, cukup pakai perintah zsync. Jadi kalau nggak salah gini konsepnya. Zsync itu akan apa? Jadi ada ISO kemarin ada ISO hari ini ya. Nah, dari kedua ISO itu ada perbedaan atau perubahan paket. Nah, Zsync itu akan mendeteksi perubahannya itu mana saja dan dia akan hanya mengunduh perubahan dari kedua ISO jahitan tersebut. Jadi kita nggak ngunduh full ISO-nya, kita cuma ngunduh apa perubahannya atau deltanya itu yang kita unduh. Jadi lebih hemat secara secara koneksi juga. Yang kedua ini mengetahui letak lock. Tadi ada yang chat apa tuh? Oh suaranya agak putus-putus. Masih putus-putus juga Pak? Masih aman. Masih aman. Yang penting di rekamannya aman sih. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai lock ya. Nah, yang 1.2 ini kita harus mengetahui. Oke. Kita lanjutkan dulu. Tadi sampai lock ya. Oke. Ya, kita harus juga tahu letak lock. Jadi misalnya suatu program yang kita uji itu kan pasti ada lognya. Kalau misalnya error, nah itu kita harus tahu errornya itu letaknya ada di mana. Contohnya di direktori varlog gitu. Dan lainnya ini nanti bisa dipelajari sambil jalan. Misalnya memasang paket apa, nah, itu kan juga bagian dari pengetahuan Linux. Lalu yang kedua dasar pengujian. Nah nanti ini detailnya coba saya bahas di belakang. Jadi intinya adalah butir-butir apa yang akan kita uji seperti itu. Dan nomor 3 waktu luang. Nah ini karena kita komunitas ya, jadi ya kita mengerjakan proyek komunitas ya di waktu luang kita. Contoh misalnya kalau jahitan keluar setiap hari ya kita meluangkan waktu 1 jam gitu misalnya untuk menguji. Itu harusnya sudah cukup sih untuk untuk meluangkan waktu menguji. Itu beberapa perbekalan yang saya rasa harus bisa dimiliki oleh tim jaminan kualitas. Ada juga kemampuan yang diharapkan ya. Jadi diharapkan punya rasa ingin tahu yang lebih. Misalnya error, ini kenapa kok errornya gini. Lalu juga memiliki kesabaran. Kenapa harus punya kesabaran? Nah, kok feedback ini? Oke, lanjut ya.
tadi punya rasa ingin tahu, terus punya rasa kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena ini tim jaminan kualitas adalah dia akan uji berulang-ulang ya. Jadi dia akan repetitif melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Jadi harus sabar. Kayak namanya Pak Sabar ya. Nomor 3, memiliki pemikiran rumit dan bercabang. Ini mindset sih. Jadi misalnya kita menguji satu kasus gitu, kita harus punya mindset ini. Ini kalau diginiin, kira-kira gimana? Kalau di errorin, kira-kira gimana? Ini nanti coba detailnya kita bahas di belakang. Yang pemikiran rumit dan bercabang. Lalu suka mencari kesalahan. Ya namanya itu ya apa? Menguji kan kita harus nyari ini. Ini kira-kira salahnya di mana ini? Jadi selain skenario yang positif, kita harus nyoba ini kalau disalahin kira-kira error atau enggak, nah, gitu. Kalau error keluarnya gimana gitu. Suka berprasangka buruk, tapi berprasangka buruknya terhadap sistem ya, bukan ke pengembangnya. Jadi mindset kita adalah ini produk pasti ada yang galat atau error gitu. Yang terakhir jeli dan teliti. Jadi diharapkan di tim ini dalam melakukan pengujian itu jeli dan teliti, nggak kelewatan apa satu kasus gitu atau satu titik. Dan juga kalau ada galat atau error ya itu kalau bisa diteliti lognya ini kira-kira galatnya di tahap mana, di proses apa. Contohnya mungkin seperti itu ya, kemampuan yang diharapkan dari tim jaminan kualitas ini. Nah, jadi kegiatannya ngapain sih tim jaminan kualitas ini? Nah, yang tadi saya bilang ya, kenapa harus sabar? Karena melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Kegiatannya kan ngunduh ISO jahitan, kemudian nyalain VM, installnya gagal atau enggak, gitu. Setiap hari mungkin gitu kegiatannya. Sama nomor 2 nih poin penting juga, memastikan pengguna yang menerima produk yang baik. Jadi nanti diharapkan setelah rilis ya pengguna Belangkon tuh dia terima produk yang baik dan bisa digunakan gitu. Oke, ini kita mulai geser ke metode. Jadi metode pengujian itu ada 2, manual dan otomatis. Biasanya yang umum dipakai manual. Otomatis nanti coba kita bahas di belakang. Metodenya menggunakan apa aja? Nah, mesin virtual ini yang umum, yang tadi saya sebutkan VirtualBox, GNOME-Box, Qemu dan lainnya. Menggunakan mesin fisik jika ada, yang punya komputer dan laptop nganggur. Dan yang ketiga menggunakan mesin di awan. Nah, ini di 2012 ini Belangkon pernah pakai metode ini. Jadi kalau diingat-ingat yang pernah ikutan Belangkon di 2012 dan tahu internet kecepatannya di masa itu, ya itu waktu itu ada nguji Belangkon di awan pakai PHP VirtualBox. Kira-kira dulu tampilannya kayak gini. Jadi ini screenshotnya dari Pak Invalid ya. Jadi dulu kira-kira gini, kita punya satu alamat di infranya Belangkon yang isinya PHP VirtualBox. Setiap ada ISO jahitan baru dulu kita attach di situ. Dan dulu tim selain nguji di yang ngunduh di mesinnya masing-masing ya, bisa nguji juga di sini. Ini masih ada di Belangkon Rote ya, nah tuh. Jadi dulu idenya adalah tim yang nggak bisa ngunduh ISO jahitan, tapi internetnya cukup, bisa nguji di awan ini pakai PHP VirtualBox dulu. Tapi dulu kenyataannya juga setelah di tengah perjalanan, yang ngujinya di awan ini nggak mulus-mulus amat gitu. Dulu latensinya lumayan ya, jadi kita ngerakin mouse sekian detik baru bergerak gitu. Jadi dulu ya perlu kesabaran tingkat tinggi. Dan ini entah
kalau di era sekarang masih relevan atau tidak, tapi ini dulu sudah merupakan suatu terobosan pada saat itu, bisa nguji ISO jahitan di awan. Nah, kalau otomatis, nah ini ada tools namanya OpenQA, Automated Test for Operating System. Nah, jadi kalau dalam dunia perangkat lunak itu ya, misalnya kita bikin aplikasi web, nah itu alat untuk tes otomatisnya itu sudah ada. Tapi bagaimana dengan sistem operasi yang kompleks? Nah, ternyata ada juga namanya OpenQA. Nah, OpenQA ini dipakai oleh beberapa distro, OpenSUSE, Fedora, Linux juga pakai. Nah, jadi intinya adalah kalau tadi yang menguji di awan adalah unduh ISO kemudian menguji di awan, nah ini unduh ISO yang menguji adalah mesin secara otomatis OpenQA ini. Nah, contohnya kayak gini, yang ini punya OpenSUSE ya. OpenSUSE Tumbleweed build tanggal sekian. Nah, kalau di Blackwing kan jahitan. Nah, dia setiap setiap snapshot ya, dia akan menguji berapa yang lulus, berapa yang gagal secara otomatis. Itu ada motonya tuh, welcome to OpenQA. Life is too short for manual testing. Jadi itu waktunya buat manual testing tuh pendek gitu. Nah, ini contoh test result overview ya. Jadi ketahuan berapa lulus, berapa gagal, berapa yang jalan. Dan ini bisa tesnya bisa dibagi-bagi beberapa test case gitu. Dan dia juga bisa nguji lebih dari satu ISO gitu. Jadi kalau OpenSUSE ini dia punya ada DVD, ada Cubic DVD, ada Micro OS Image, nah itu dia nguji semuanya. Kemudian ada warna hijau, kuning, merah. Kalau hijau berarti sukses, merah berarti itu gagal. Saya lupa yang kuning itu mungkin soft failed. Jadi gagal tapi nggak sepenuhnya gagal. Nah, nanti detailnya ya kayak gini. Kalau dilihat yang detail yang tesnya misalnya test boot. Nah, test boot ke desktop tampilnya seperti apa? Itu kalau hijau berarti dia lolos. Itu ada contoh yang gagal. Nautilus permission. Jadi itu contoh tes sebelumnya tuh di Nautilus itu peramban berkas tuh ya. Dia nyoba cut file atau motong berkas. Kemudian di tahapan Nautilus permission itu dia ada tahapan yang gagal. Ini contohnya, jadi ini contoh step test case yang login test ya. Nah, jadi setiap tahapan itu kita bisa lihat di OpenQA itu apa. Tahapan sebelumnya bagaimana, yang dites bagaimana, perubahannya apa, dari tes sebelumnya gagal atau tidak. Nah, ini contoh gambaran tes otomatis untuk OS ya, terutama distro Linux. Nah, barangkali tim Blackon mau nyoba riset OpenQA. Mungkin ini bisa jadi ya suatu saran ya. Jadi dulu pernah ada wacana sama Pak Aftian dulu. Kira-kira Blackman mau automated testing gimana caranya? Cuma waktu itu belum kesampaian. Sampai akhirnya ya saya nemu OpenQA ini. Nah, ini coba saya sampaikan di sini. Barangkali mau riset dan jadi terobosan, nah ini suatu terobosan mutakhir lah. Tinggal nanti setelah mungkin tahapan pertama deploy mesinnya, kemudian bikin ini sih, nyoba bikin tahapan tesnya satu-satu. Tantangannya sih di situ, karena saya juga belum pernah nyoba atau belum pernah megang OpenQA ini. Ini contoh test case. Saya ambil contoh dari punya Fedora.
Ini contohnya test case untuk masuk ke desktop atau desktop login. Test case-nya ada 3 bagiannya. Pertama deskripsi. Jadi tadi kan test case desktop login. Deskripsinya apa? Test case ini nguji apakah desktopnya bisa masuk, bisa keluar, dan bisa mati secara benar. Caranya bagaimana? Ini tahapannya sih. Nah, ini contohnya kalau di Fedora yang pertama apa? Install secara default, buat 2 akun, dan seterusnya. Sampai yang nomor 9 adalah apa nih? Masuk dengan akun apapun dan tes semua sessionnya. Logout, pindah user, matikan, nyala ulang, suspend. Tahapan yang ketiganya, poin ketiganya adalah ini, hasil yang diharapkan. Jadi tadi ada deskripsi, kemudian tahapannya, dan hasil yang diharapkan. Jadi kalau hasilnya sesuai dengan ini, nah, maka tes tadi berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, atau ada galat, itu berarti jadi catatan bahwa tesnya belum sukses gitu. Ini contoh punya Fedora. Ya, Blangkon mungkin bisa mengadaptasi ya, tapi boleh sedetail ini, boleh tidak, bebas, itu nanti kesepakatan tim aja. Cuman ini saya contohkan gini sih, supaya gampang. Misalnya kita buat sheet di Google Sheet gitu misalnya, terus kita buat kolom seperti ini. Misalnya kita mau nguji installer, aksinya ngapain, deskripsinya. Jadi installer ini kita masang Blangkon dengan mode dasar atau mode basic. Nah, expected result-nya yang diharapkan ya berhasil dipasang, bisa jalan gitu. Kemudian hasilnya oke atau enggak gitu. Kalau oke, ditulis oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan kolom juga ya, diuji oleh siapa gitu. Kemudian contoh juga ini yang nomor 2 misalnya, tetap nguji installer tapi masangnya dengan mode advance atau mode mahir. Hasil yang diharapkan juga sama, berhasil dipasang. Yang ternyata setelah diuji hasilnya KO atau ada gagal. Nah, kalau gagal kan biasanya ada lognya ya. Nah, kalau kasus gini ya sebaiknya sih lognya tuh disertakan atau ditempel di sheet-nya gitu. Kalau di sini contohnya saya letakkan di kolom keterangan. Gitu. Kenapa gagal? Kenapa KO? Ini lognya gitu. Ini contoh aja ya, contoh contoh test case sederhana. Tapi tadi juga bisa mengadaptasi yang punya Fedora yang ini. Jadi ada deskripsinya, ada cara tesnya, sama ada hasilnya. Kalau hasilnya sesuai dengan yang diuji ini, itu berarti sukses. Kalau tidak sesuai berarti gagal. Itu contoh test case. Nah, ini yang tadi di awal saya katakan harus punya pikiran bercabang. Ini contohnya kayak gini sih. Kita coba go through ya, ini memetakan butir pengujian. Jadi contohnya gini. Kita pecah. Blangkon ini kan ada 2 macam ya. Bisa dipakai secara live, bisa diinstal di komputer gitu. Nah, Blangkon Live ini bisa diuji di mesin virtual dan mesin fisik. Kalau mesin virtual ya isunya kan tinggal kita tautkan di mesin virtualisasinya atau di attach gitu. Nah, kalau mesin fisik berarti kita harus Kita harus buat isunya. Nah, kalau kita detailkan lagi, nah mesin fisik kita berarti buat installer di flash disk. Nah, kita buatnya pakai apa aja? Nah, bisa pakai perintah dd, bisa pakai dulu ada tools namanya Haftian, itu buat Blangkon UEFI. Bisa pakai Rufus, bisa pakai Etcher, atau kalau ada program lain untuk buat installer di flash disk bisa ditambahkan.
Nah, ini bisa kita coba nih. Misalnya kita mau nyoba Blankon live di mesin fisik, kita buat installer dengan beberapa macam program. Nah, nanti ketahuan dari DD, Hafian, Rufus, Etcher ini yang sukses yang mana, yang gagal yang mana. Kalau gagal kenapa? Nah, itu bisa jadi bisa jadi tiket. Misalnya di DD sukses, di Haftian sukses, di Rufus sukses, di Etcher gagal. Nah, kenapa di Etcher gagal? Nah, itu kita kulik-kulik di situ tuh. Bisa jadi nanti setelah kita kulik-kulik ya, di Blankon pakai Etcher gagal. Ternyata Debian juga di Etcher gagal. Nah, itu berarti kan bisa jadi masalah di upstreamnya, di Debiannya. Tapi kalau ternyata pakai Debian di Etcher bisa, tapi di Blankon nggak bisa. Nah, itu perlu dikulik di sisi Blankonnya gimana. Ini contohnya memiliki pikiran bercabang. Contoh lainnya kita masuk ke ini nih. Kita menginstal. Kalau install berarti kita berhadapan dengan yang namanya installer. Nah, ini kebetulan pakai Calamari ya, jadi sudah terbayang karena saya sebelumnya pernah pakai Calamari, jadi sudah terpetakan lah apa aja yang bisa diuji. Nah, di installer ini ada beberapa langkah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, di setiap step ini kita bisa nguji sih. Jadi misalnya ini ya, tahap pertama, selamat datang. Apa yang bisa kita uji? Yang pertama bahasa. Kalau kita milih bahasa Indonesia, nah kita bisa cek ke belakang nanti seterusnya. Ada nggak teksnya yang masih bahasa Inggris? Nah, itu. Atau kalau default bahasa Inggris ya harusnya otomatis ke belakang teksnya bahasa Inggris semua. Jadi ini kita ngecek translasinya. Itu bahasa. Kemudian ada cek tautan. Nah, di bawah itu ada tautan tentang dukungan Blankon, isu-isu yang diketahui, catatan rilis. Nah, itu kalau diklik sudah menuju halaman yang benar atau belum. Nah, itu bisa dites juga tuh. Kemudian cek branding. Nah, yang saya kotakin gede di tengah tuh. Nah, ini kan installernya Blankon tapi brandingnya masih Debian. Nah, itu kita bisa cek. Jadi di poin ini ada 3 butir yang bisa kita cek. Bahasa, kalau bahasa Indonesia, ke belakangnya bahasa Indonesia semua atau enggak. Kemudian cek tautannya di bawah itu sama cek branding. Ini baru yang installer tahap 1 ya, yang langkah pertama ini. Kita nyoba ke langkah 2. Nah, lokasi. Nah, kayaknya kalau yang di peta itu wilayah dan zona ini kayaknya harusnya nggak pengaruh ya. Ini pengaruhnya cuma di waktu mungkin ya. Tapi yang saya beri tanda merah di bawah itu bahasa sistem sama nomor dan tanggal lokal. Jadi ya language sama sistem format. Ya itu bisa diuji tuh. Misalnya kita milih Jakarta, tapi bahasanya kita ubah ke misalnya Inggris. Tapi format sistemnya tetap Indonesia. Nanti jadinya gimana? Ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan nih. Tapi kalau kita milih default, isinya Indonesia semua. Ini juga bisa diuji. Berikutnya papan tik. Nah, kalau kita milih Indonesia ini defaultnya ternyata nggak ke English ini, ke Indonesia kalau nggak salah. Tapi kalau kita milih bahasa Inggris itu defaultnya ke Inggris. Dan ini kita bisa menguji juga nih. Misalnya ya defaultnya kita milih English US ya, berarti kan QWERTY. Misalnya kita nyoba layout lain, AZERTY atau Dvorak, nah itu kira-kira jalan atau enggak, itu bisa diuji juga. Nah, berikutnya ini ini menantang nih, partisi. Ini bisa macam-macam nih kemungkinannya. Ini yang pertama sih itu
kita mau partisi otomatis atau manual. Nah, itu kita bisa tes dua-duanya. Dan nanti dari dua itu kita bisa nyabang lagi nih. Kita mau ngetesnya otomatis dienkripsi atau tidak. Nah, lalu kalau partisi manual mau dienkripsi atau tidak. Jadi ya itu udah nyabang 4 tuh. Partisi otomatis tapi nggak dienkrip, partisi otomatis dienkrip. Kemudian partisi manual nggak dienkrip, partisi manual dienkrip. Nah, ini kalau di VM mungkin kurang menantang nggak? Tapi kalau di BC beneran yang harddisknya sudah ada isinya, nah itu partisi manual ini mesti hati-hati. Apakah dia memberikan dampak ke sistem atau data yang sudah ada atau tidak. Sama yang terakhir apa ya? Lokasi bootloader. Kalau di VM mungkin lokasinya standar ya. Tapi ketika misalnya kita nginstal di komputer yang sudah dual boot, misalnya sudah ada Windows-nya, nah ini lokasi bootloader mungkin bisa dites nih. Apakah dia nimpa bootloader Windows atau malah dia gagal nulis ke situ ya. Itu ini tantangan sih ini. Banyak poin yang bisa diuji di sini, yang di partisi ini. Pengguna ini mungkin cuman kombinasi kata sandi ini bisa diuji ya, apakah dia misalnya kata sandinya terlalu sederhana, nah dia ngasih peringatan atau enggak, misalnya apa? Misalnya passwordnya 1234566, nah dia ngasih alert enggak bahwa passwordnya terlalu sederhana, itu bisa diuji. Kemudian kalau passwordnya ada huruf besar huruf kecil, karakter, itu harusnya masuk kategori kuat. Sama ini apa masuk otomatis tanpa sandi ya, atau login otomatis, ini bisa diuji nih. Jadi nanti pecah dua, login apa begitu nyala kita login dulu atau begitu nyala langsung masuk desktop. Nah, itu perlu diuji nih. Jadi ini bisa pecah dua. Lanjutannya apa nih? Oh, ikhtisar ringkasan. Ini paling kita cuman nge-review aja ya. Jadi dari hal-hal tadi yang kita pilih itu sudah sesuai dengan yang kita pilih belum di ikhtisar ini. Ini kita cuma ngecek aja, nggak ada yang perlu diuji. Nah, misal ini mungkin yang dicek juga brandingnya ya. Ini masih Debian. Sama apa namanya? Prosesnya sih. Ini prosesnya berakhir dengan sukses atau gagal. Nah, kalau diperhatikan, ini tadi kan saya pilihnya bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau diperhatikan di sini, ini masih teksnya bahasa Inggris nih. Nah, ini harusnya bisa jadi catatan nih. Kenapa tadi saya pilih bahasa Indonesia kok teksnya masih bahasa Inggris. Sama branding ini kalau nggak salah ini, seingat saya Kalamar ini misalnya ya, ini sih harusnya ke tim kesenian sih. Bisa dibikin slide. Jadi setiap berapa detik nanti dia geser ke slide berikutnya. Jadi lebih cantik secara tampilan. Oke, jadi di poin yang ini kita cuma mantau apakah proses ini berakhir dengan sukses atau gagal. Selain ngecek branding dan apa yang tadi saya bilang di awal ya, apa translasi bahasanya. Nah, tahapan terakhir kalau misalnya sukses, kita akan berakhir di sini. Pilihannya cuman setelah selesai ini mau langsung restart atau restartnya nanti aja. Kemudian selanjutnya nanti setelah restart berhasil booting atau enggak. Setelah berhasil booting kan login kan. Kalau loginnya otomatis langsung masuk desktop atau enggak. Kalau loginnya manual kita bisa login atau enggak. Nah, kira-kira gitu. Kalau kalau installer ini kita bedah ya, kita bedah tahapan-tahapannya. Jadi banyak detail-detail yang bisa kita ulik di sini. Ya itu baru installer. Dan nanti
uh, ini ruang lingkup ya. Dan nantinya nggak semua aplikasi itu akan kita uji. Jadi yang warna hijau ini kita mulai dari bawah ya. Ada dasar sistem operasi, yaitu termasuk minimal sistemnya blank on. Itu sudah bisa jalan atau belum? Itu harusnya sudah termasuk installer ya. Jadi ada di base sistemnya. Kemudian aplikasi CAS. Nah, kalau ada aplikasi CAS, ini harus kita uji juga. Kalau dulu tuh aplikasi CAS itu saya lupa. Contohnya gini deh. Dulu tuh kita banyak rebranding. Jadi kayak LibreOffice itu splash screen-nya di branding Blankon. Inkscape, Gym splash screen-nya di rebranding Blankon. Nah, itu dulu termasuk aplikasi CAS untuk brandingnya. Dan nanti kalau kalau aplikasi itu sudah default terpasang, kita harus menguji juga tuh. Jadi setelah kita berhasil install, tadi installer sudah kita lalui, kita harus menguji nih, ini brandingnya sudah benar atau belum. Lalu nantinya kalau ada aplikasi CAS yang cuma ada di Blankon itu juga harus kita uji. Kemudian yang warna oranye ini aplikasi dari hulu atau upstream ya, dari Debian-nya. Jadi misalnya kita ambil aplikasi dari upstream-nya, ini ngujinya paling cukup ya kita buka, bisa jalan, nggak error, itu kayaknya sudah cukup sampai ruang lingkupnya itu. Jadi nggak perlu sampai misalnya aplikasi ini punya fungsi ini, ternyata fungsinya nggak bisa dijalankan, itu kayaknya harus merujuk ke tiket-tiket di upstream-nya. Jadi bukan lingkupnya Blankon. Kemudian juga kalau ada aplikasi dari kontainer, ya contohnya aplikasi Flatpak ya, nah itu cukup kita pasang aplikasinya, bisa jalan, ya itu sampai situ harusnya sudah cukup untuk menguji. Jadi nggak perlu menguji dalamnya apakah aplikasinya ada error atau enggak. Kalaupun ada error, harus merujuk ke tiket-tiket yang ada di FlatHub atau aplikasi Flatpak ya. Jadi kayaknya yang kita uji yang warna hijau, yang secara mendetail, yang warna oranye dan warna biru cukup kita uji jalan, bisa jalan dengan normal, itu cukup. Nah, kalau misalnya warna oranye dan warna biru kita jalankan ternyata nggak nyala atau force close, nah itu perlu kita lihat lagi di lognya. Apakah itu menyangkut dengan sistem Blankonnya atau itu memang dari upstream-nya? Nah, itu perlu cek ulang atau kita cross check. Itu sekilas tentang ruang lingkupnya. Nah, ini juga penting, cara menulis tiket. Nah, kalau sekarang mungkin lebih enak ya, pakai GitHub. Dulu Blankon pakai, saya lupa engine-nya apa ya, Track kalau nggak salah, TRAC, Track. Nah, itu dulu juga beberapa pengembang nggak terlalu familiar, tapi ya akhirnya karena adanya itu kita pakai itu. Sekarang ada GitHub, lebih mudah harusnya. Cara menulis tiket yang pertama adalah judul merepresentasikan isi tiket. Jadi tidak perlu panjang, tapi menggambarkan isi tiketnya apa, isi di dalam tiket itu. Kemudian ada deskripsi tiket. Ini beberapa poin penting yang perlu ditulis adalah versi aplikasi atau tanggal ISO jahitan yang diuji. Jadi kita ngasih detail nih, oh ini terjadi di ISO jahitan tanggal sekian. Informasi masalahnya apa. Kemudian kalau tiket itu bisa direpro, itu caranya bagaimana. Kalau ada screenshot, misalnya tadi bahasanya ternyata kurang, bahasanya masih bahasa Inggris, nah, itu bisa di screenshot, ditempelkan. Kemudian kalau ada error atau galat, ada lognya. Nah, lognya kita ambil, kemudian kita tempel di tiket. Nah, harusnya informasi 1-5 yang di deskripsi ini berguna untuk untuk kita
ngulik ini kenapa kok ada error. Lalu beri label yang tepat. Harusnya di itu ada beberapa label yang bisa apa namanya, yang bisa merepresentasikan ini untuk kasus apa, ini untuk masalah apa. Nomor 4, assign atau CC ke pengembang terkait. Harusnya tim jaminan kualitas juga tahu ya, kalau ada tiket terkait ini itu harus CC ke siapa. Misalnya kayak tadi tiket branding, harus CC ke tim kesenian. Misalnya soal installer, harus CC ke apa, misalnya tim riset gitu. Jadi harus tahu juga ini ada di domain tim yang mana. Nomor 5, ini usulan juga, akan lebih baik kalau ada template tiket. Jadi yang di deskripsi itu sudah ada template-nya. Jadi nanti yang melaporkan tinggal ngisi. Contohnya kayak gini. Ini yang di mana? Oh, ini di Flatpak. Jadi di Flatpak ini sudah ada template-nya kalau kita mau submit isu. Linux distribusinya pakai apa, versi berapa, kemudian versi Flatpak-nya apa, deskripsi masalahnya apa, sama yang terakhir cara mereproduksinya gimana. Nah, jadi kalau nanti di GitHub mau apa namanya, yang mau menulis tiket, kalau ada template gini lebih memudahkan gitu. Jadi sudah ada guidance-nya dan lebih rapi sih jadi lihatnya. Itu contoh template tiket. Nah, ini contoh nulis tiket ya. Misalnya judulnya ini, gagal memasang belangkon dengan mode mahir. Kemudian deskripsinya, versinya yang mana? Tanggal sekian. Informasinya, masalahnya, gagal dipasang dengan mode mahir. Kemudian langkah-langkahnya, ini contoh langkahnya sih, ya put ISO, lakukan instalasi dengan mode mahir, kemudian ternyata instalasi berakhir dengan pesan galat. Nah, ini misalnya instalasi berakhir dengan pesan galat seperti cuplikan layar berikut. Misalnya kalau bisa ngambil screenshot-nya lebih baik. Jadi ada screenshot-nya. Kalau ada log-nya juga bisa ditempel di situ, atau pakai apa layanan tempel. Dulu Blangkon tuh punya apa namanya? Tempel.blangkon apa gitu. Kayaknya mati tuh. Tempelin, Pak. Kalau di open source. Nah, iya tuh tempelin. Tempelin tuh yang buat apa? Tempel kode kayak gini. Nah, kita bisa pakai layanan kalau di open source namanya pastor.opensource.org. Nah, kita bisa tempel di situ. Jadi kalau misalnya lognya panjang nih, gede, nggak bisa muat di tiket, kita bisa paste, kemudian ya tinggal ditulis saja lognya ada di sini gitu. Label, nah ini contohnya sih, misalnya tiketnya terkait installer, labelnya installer. Ini tiketnya terkait jaminan kualitas, labelnya jaminan kualitas. Ini ternyata kutu, kita kasih label kutu. Nah contohnya gini, jadi yang melaporkan harusnya juga tahu, oh ini harusnya labelnya ini sama CC-nya. Nah ini misalnya apa nih, installer, misalnya CC ke Pak Sofyan misalnya. Ini contoh gambaran untuk nulis tiket. Jadi sebisa mungkin nanti tim lain yang baca, oh seperti ini. Yang penting sih yang ini sih, langkah-langkah mereproduksi ya. Bisa jadi gini, bisa jadi di pengguna A itu terjadi, tapi di pengguna B dia tidak bisa merepro ini gitu. Itu bisa jadi terjadi gitu. Nah, itu juga nanti perlu dikulik. Kenapa di si A gagal tapi di si B sukses? Ada kemungkinan gitu. Jadi ini bercabang lagi nih. Nah, itu apakah kalau di awal tadi mewakili berbagai perilaku atau berbagai varian perangkat? Nah, kita nggak tahu tuh. Tapi itu salah satu tantangannya di situ. Jadi semakin banyak varian tuh akan semakin banyak cabangnya. Contohnya kayak gitu. Nah ini contoh gambaran sih. Jadi dulu Pak Afyan pernah nulis, saya lupa ini judulnya apa ya. Jadi intinya gini, kita punya milestone. Jadi ada namanya pra-release, jahitan
saat alpha 1, alpha 2, alpha 3. Nah, yang saya kasih warna merah itu, ya itu sebenarnya yang diuji oleh tim jaminan kualitas. Jadi kita punya milestone nih. Alpha 1 kita ngapain? Alpha 1 kita targetnya adalah yang diuji ini bisa jalan secara live. Kalau masih nggak bisa jalan secara live, berarti alpha 1 nggak lulus. Kalau bisa live, lancar, kita geser ke alpha 2. Nah, alpha 2 targetnya naik lagi. Bisa dijalankan secara live dan bisa dipasang atau bisa diinstal. Nah, nanti tim jaminan kualitas akan menguji lagi nih. Oh, ternyata secara live lancar, tapi nggak bisa diinstal. Nah, berarti alpha 2 nggak lulus. Dan seterusnya ya. Ini sampai alpha 3 ini apa nih? Alpha 3 ini bisa live, bisa diinstal. Nah, ini nambah nih. Aplikasi sudah bisa dijalankan. Misalnya ada LibreOffice, ada Firefox-nya, nah itu harus bisa jalan. Jadi kalau ada milestone ini kita sebenarnya nyusun target apa yang bisa diuji, dan itu semakin naik juga targetnya semakin besar. Ini contoh alpha 3. Nah, ini ada lagi sampai beta apa nih? Nah, beta ini sudah berpenampilan yang diharapkan dan tentunya bisa live dipasang dan aplikasi sudah bisa dijalankan. Sudah bisa berpenampilan ini kayaknya sudah apa? Ya, yang branding kesenian tuh kayaknya sudah masuk ya, termasuk wallpaper juga mungkin. Itu di beta. Nah, itu kalau sudah semua ada rilis kandidat. Ini repo-nya di freeze dari upstream. Nah, kalau masih ada bug atau masih ada kutu di RC ini biasanya kita bereskan semua. Tapi ini bug di itu ya. Kalau tadi di ruang lingkup tuh bug yang atau kutu yang ada di scope ruang lingkup Blangon. Itu kita beresin di situ. Nah, bisa jadi dirilis kandidat ini kalau ada masalah di paket upstream mungkin bisa juga dipertimbangkan. Misalnya di LibreOffice sekian ternyata ada gagal apa gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan juga oleh tim. Oh, kita LibreOffice-nya downgrade versi. Karena di versi yang di downgrade itu jalan semua. Itu contoh aja sih. Terakhir sih ya rilis final. Di situ kita makan-makan karena sudah rilis. Ini salah satu itu sih gambaran milestone ya. Jadi kita punya target-target yang dicapai di tiap milestone-nya itu. Dan juga gambaran untuk tim jaminan kualitas apa yang akan kita uji gitu. Jadi ini kan live dan bisa dipasang, live bisa dipasang, aplikasinya jalan dan seterusnya. Sudah habis. Kira-kira begitu. Bapak-bapak, teman-teman tim pengembang Blangon. Bacanya gimana sih? Verbeek apa? Gimana tuh? Verbeek. Silakan. Verbeek, nah ya gitulah. Dan saya kayaknya gitu pengalaman dan sharing saya soal tim jaminan kualitas. Kalau ada pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol, silakan. Dari saya kayaknya cukup itu. Ya Pak, mau izin nanya? Oh ya Pak Piko, silakan dah. Itu jadinya seharusnya yang memegang keputusan rilis itu tim jaminan kualitas. Itu Pak? Tim jaminan kualitas, keputusan itu harusnya tetap di manajer rilis ya. Jaminan kualitas itu cuma ngasih masukan bahwa misalnya masih ada paket-paket atau aplikasi yang belum layak gitu. Ini kayaknya nggak bisa rilis nih. Tapi kalau mau dirilis mungkin kita mesti pertimbangkan plan A, B, C, D ya, gitu. Kayak tadi contohnya, ini LibreOffice-nya versi segini nggak bisa nih. Kalau mau rilis, versi LibreOffice-nya downgrade aja ke versi sekian. Itu baru bisa rilis. Jadi kayak ngasih saran-saran aja sih. Gitu. Kayaknya gitu ya. Sekarang ceritanya kita mau nyobain tim jaminan kualitas ini, pengujiannya itu melebar.
Jadi lebih ke dia nggak cuma menguji ISO tapi menguji semua benda milik Blankon baik yang bertatakan dengan publik maupun dengan pengembang. Itu berarti tolak ukuran tadi masih bisa dipakai di ini ya, di pengujian yang umum ini. Harusnya bisa sih, harusnya bisa. Tinggal nanti di apa ya? Mungkin bikin wiki ya, yang non ISO tuh yang diuji apa aja. Tuh, misalnya mau nguji apa? Misalnya mau nguji paket yang ditarik dari upstream, nah, atau yang lain lah. Harusnya sih bisa itu sih. Jadi cukup melebar. Intinya semua yang disepakati itu tertulis di apa wiki gitu. Jadi nanti timnya tahu. Oh, yang perlu diuji non ISO adalah ini. Sepertinya begitu. Bapak yang lain ada pertanyaan? Pak Leon, Pak Riko, silakan. Jadi pengen nyobain OpenQA yang tadi nih. Kayaknya Nah, tinggal klik-klik doang. dulu ya harusnya Itu gitu bisa ya. di deploy sendiri ya? Bisa. Nah, Pak Sofyan udah jawab bisa, berarti bisa Pak ya? Soalnya pernah nyoba sih. Soalnya tantangannya kalau di OpenGE itu bikin script itunya Pak. Script pengujiannya. Basisnya Perl. Nah. Oh, Perl ya. Berarti harus belajar Perl, Pak. Berarti bikinnya merujuk ke dokumen yang lagi dibikin sama Pak Zulkifli itu yang Iya. di script yang kapan lalu tuh? Jadi dari situ dikembangin skenario-nya. Nah, kalau berarti kan udah bisa nih apa? Spreadsheet sudah ada, tinggal mindahin dari spreadsheet itu ke Perl itu ya. Iya, itu tantangan terbesar. Nah, saya juga baru tahu Perl. Agak umum ya Perl. Unto. Yang lain? Pak Leon, Pak Riko, Pak Suwarsono. Koordinatornya sekarang siapa? Gimana? Koordinator ini jaminan kualitas sekarang siapa? Pak Zulkifli. Tadi udah live ya? Oh, Kayaknya koneksi deh. itu Pak Samsul tuh Pak Zulkifli. Pak Pakai Zulkifli. akunnya Pak Samsul. Saya pakai Iya. akun Pak Samsul, Pak. Oh kan, biar bisa ngerekam. Soal rilis tadi Pak, yang keputusan rilis itu, berarti itu dari saya yang harus ini ya, yang harus aktif nanya ke jaminan kualitas. Ini kira-kira gimana gitu nyari nasihatnya ke situ ya. Kalau Mungkin minta saran gitu. ada kompromi nggak sih? Misalnya nggak kalau dirilis Uluwatu sama Tambor kan kita ngerilis Intaliran itu kurang sip yang bagian akhirnya. Itu tim jaminan kualitas boleh nolak rilis nggak sih? Karena itu terkait sangat vital gitu. Terus harusnya jangan sampai ke bawah ke pengguna. Itu tim jaminan kualitas apakah boleh menghadang rilisnya? Apakah harusnya punya kewenangan seperti itu? Kalau menurut saya boleh ya. Berarti kan apa? Berarti standarnya blocker gitu kan, nggak layak untuk dipakai pengguna. Harusnya sih bisa saya ngasih saran ini nggak rilis dulu. Ini yang Blankon ini mau rilis kapan? Tahun depan? Pertengahan tahun depan dong. Apa selesainya? Kalau lihat Jadi dulu tuh ya. Jadi dulu kan kita siklusnya sempat berantakan ya. Dulu yang apa?
setahun sekali terus nggak jelas rilisnya. Nah itu soalnya dulu kalau pas rilisnya setahun sekali itu apa ya, cukup cukup apa ya, cukup rapat gitu lah, apa namanya, schedulingnya terus ngetesnya gitu, jadi nggak lama-lama gitu dulu. Oh iya Pak, tanya Pak. Untuk yang bikin milestone Nah, itu siapa Pak? Yang harusnya bikin milestone? kalau menurut saya sih mestinya kesepakatan bersama ya, itu kesepakatan tim sih. Jadi mau ada berapa milestone, tiap milestone yang mau dicapai apa goalsnya gitu. Menurut saya sih kesepakatan bersama. Tapi kalau sudah tahu apa, misalnya mau rilis pertengahan tahun depan, nah kita tinggal tarik mundur tuh. Kita tinggal tarik mundur. Milestone ini, satu milestone berapa lama ya? Misalnya satu milestone 1 bulan gitu. Nah, kita bisa breakdown lagi di 1 bulan tuh, minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain. Contohnya kayak gitu contohnya. Berarti di milestone kita kurang ini nih, kurang yang mana deh? Kurang apa? Kurang goalnya. Ini cuma gini doang, November ini, Desember ini, kurang detail kan. Dan nanti bisa dibagi Pak, ini dokumen yang kalendanya. Oh bisa nanti. Kalau gini nih, itu ada target-targetnya belum ketulis di milestone. Sama ini mungkin ya, paketnya dipasang apa aja itu juga. Karena ini turunannya ke bawah ini targetnya ini. Misalnya targetnya masang Office, ada aplikasi grafis ya, berarti targetnya mesti bisa jalan gitu. Oh ada ritmenya, sih tak lihat deh. Kalau misalnya udah tanggal rilis tapi dari tim jaminan kualitas bilang belum, mestinya ditunda dulu kan? Atau gimana ya? Itu kayaknya itu deh apa? Kalau dulu ada namanya veto manager release. Nah mungkin ini sih apa namanya? Perlu bikin ya lokakarya manager release sama yang sebelumnya. Kalau belum pernah ada ya, jadi bisa sharing. Kenapa? Jadi saya agak-agak ini belum juga Pak, kayak pengen bikin dokumentasi di awal dan di akhir gitu. Kalau pas di awal pengembangan, proses transisinya gimana dari pengembang sebelumnya. Kemudian pas ngerilis itu checklistnya apa aja itu macam-macam. Oh iya. Soalnya dulu kita juga secara pencatatan nggak rapi juga sih dulu kayaknya, Pak. Iya. Setiap pindah rilis itu, jadi nggak tahu mulai dari mana. Makanya dulu nggak kaget kan, tengah-tengah manajer rilisnya ganti. Ya. Bapak ada pertanyaan lagi nggak? Tahu sudah cukup jelas, sudah cukup itu. Dari saya sudah cukup kebayang. Udah sejam ya? Saya tutup kalau gitu ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Gimana? Halo. Ya, barangkali nanti kalau misalkan dari tim JK ada kesulitan, nanti bisa colek-colek Pak Kuku gitu ya. Oh bisa.
bebas saya di belakang layar aja lah. Karena sudah pensiunan ya. Baik Pak Kuku. Saya ada di grup mana saja Pak. Grupnya juga siap Pak, sabar aja. Pak Satpam itu Pak. Iya, tukang bersihin bot itu. Itu Pak Sabar gimana Pak bisa dapat akses admin di semua grup? Gak tahu, sakti Pak Sabar. Sudonya kuat itu. Bagian satpam tapi semua, Pak. Pak, Oh ya, teman-teman jaminan kualitas, gini ada siapa ya Pak Leon? Pak Leon mau nyobain nggak tadi yang open QA tadi? Pingin Kalau sih mau Pak, nyobain cuman kita siapin nyobain. kayaknya perlu diulik Oh tak, coba tiket biar ya nyoba juga sih sama jahitan belakon. Pak sama kayak silakan. template tadi Pak. Template tiket tadi Pak, kayaknya perlu itu biar kita Iya. seragam. Oh, ya. Saya sebetulnya ada sih draft template tiket sendiri. Cuman buatan sendiri aja. Kayaknya ada deh. Tinggal diaplikasikan ke itu. Ke apa? GitHub ya. Nah, ini kan labelnya udah ada di pemaketan, infrastruktur, kesenian, jaminan kualitas jahitan. Nah, sekarang enak pakai GitHub, dulu kayaknya pakai track itu sedih. Dulu pakai track. Iya, sedih dulu pakai. Baik Bapak-bapak, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tiket nih yang dari Lokakarya ini yang bisa kita tiketin apa aja ya? Saya baru niketin soal OpenQA tadi. Milestone, Pak. Oh, iya, milestone. Milestone, template tiket. Template tiket jahitan ya. Ini template tiketnya udah ada melaporkan kutu, usul ide, lain. Berarti kalau yang jahitan udah siap template jahitan. Mungkin milestone-nya bisa ditaruh di bagian GitHub project itu, Pak. Kan ada tab milestone itu di sana. Daripada ditulis di wiki. Juga bisa sih tulis di wiki juga. Ini milestone-nya ada di Verbik, Pak, di repo Verbik. Atau posisinya kurang tepat di situ ya? Ya di tab project itu kan juga ada tab milestone, Pak. Kalau nggak salah. Tab project. Oh, di organisasi ya? Nggak kelihatan Pak di sini. Di mana ya? Itu fitur dari GitHub. Ya di GitHub. Di GitHub ini ada, Pak, di tab issue, lalu kan ada dua tab itu, label sama milestone. Oh iya betul. Oke. Ini berarti kita bisa nyantolin tiketnya langsung ke milestone ini.
Udah saya tiketin semua. Ada lagi nggak? Udah cukup. Baik Bapak-Bapak, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Dari saya cukup, Pak. Pak Riko, Pak Leon? Aman Pak, terima kasih Pak. Untuk sementara masih aman, Pak. Baik Pak, biasanya kalau di akhir gini ada sesi foto dulu ya Pak ya? Saya belum mandi, saya belum. Saya juga belum mandi. Berantakan. Oh, Pak Sabar di kantor. Oh, ini Pak Sabar berarti ada di kampus nih. Kebatik. Jadi mau foto bareng nih. Bentar Pak. Yan tambah gemuk ya. Nah iya, Leon. Dulu nggak sebut beri ini nih. Iya. Baik, 1. Nggak Riko nih belum. Nah, oh Riko masih normal. Belum gemuk. 1, 2, 3. Ya, udah. Baik Bapak-Bapak, terima kasih atas kehadirannya untuk Belangkong pagi ini, dan terima kasih juga untuk Pak Kuku Syafat selaku narasumber untuk Toka Karya pagi ini. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ini acara ini saya tutup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.